Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang kekal, Allah yang kami muliakan. Pada saat ini, kami anak-anak Tuhan ingin mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus-Mu menaungi hati kami, sehingga kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan zaman sekarang, tentu hal yang tidak mengherankan lagi, di mana terjadinya saling melapor atau saling menganiaya di tengah-tengah rumah tangga. Banyak kita melihat seorang anak melaporkan orang tuanya kepada pihak berwajib, atau orang tua melaporkan anak kepada pihak berwajib. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu semuanya itu menunjukkan karena tidak adanya keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga. Jika terjadi keharmonisan, tentu hal itu tidak terjadi. Tetapi karena keharmonisan itu tidak ada, maka itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Yesus memberikan sebuah pengajaran dan sebuah pemahaman kepada orang-orang yang mendengarkan Dia, khususnya kepada para murid. Dalam perikop khotbah yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas Yesus menyampaikan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Lalu di satu sisi Yesus juga bertanya, kamu menyangka
bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Nah, banyak yang kita pikirkan selama ini, kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini tentu membawa kedamaian, tentu membawa shalom, tentu membawa kabar baik. Lalu kenapa Yesus katakan seakan-akan dia mengadakan sebuah provokasi kepada kita? Apakah memang kedatangan Yesus itu membuat pertentangan? Bukankah oleh karena iman percaya kita kepada Kristus, aku yang percaya kepada Kristus dengan orang yang percaya kepada Kristus di Eropa dipersatukan di dalam iman itu? Dan apakah memang kedatangan Kristus itu menjadi pemicu untuk menghancurkan persahabatan? Tentu tidak demikian yang dimaksudkan oleh Yesus. Dalam ayat yang ke-49 jelas mau mengajarkan kepada kita, api itu menyala, aku melemparkan api. Api yang dimaksudkan oleh Kristus tentu bukan api yang membakar, tapi api yang dimaksudkan oleh Kristus dalam perikop ini adalah api kasih. Yesus mengharapkan kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini membuat setiap orang mampu mengasihi. Api kasih itu harus menyala. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat di zaman sekarang, api kasih itu mulai redup. Tidak lagi menyala sebagaimana yang Yesus katakan. Api kasih itu redup oleh karena kebencian, oleh karena keegoisan, oleh karena kecongkakan, oleh karena keinginan-keinginan manusia yang berusaha memuaskan dirinya semata tanpa memikirkan orang lain. Jadi apa yang Yesus harapkan, api yang dia lemparkan yaitu api kasihnya, pengorbanannya, itu harus menyala seharusnya. Bahkan Yesus katakan, aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum itu berlangsung. Baptisan yang dimasukkan oleh Yesus ini bukan dia dibaptis kembali. Tapi baptisan yang Yesus maksudkan di sini menerima baptisan berarti lewat kematian. Karena kita percaya baptisan yang kita terima pada saat ini kita sudah dimatikan oleh karena dosa dan dibangkitkan kembali. Yang dalam arti kita sudah disucikan. Kristus sudah menyucikan kita dari segala keberdosaan kita. Kristus sudah menebus kita dari segala keberdosaan kita. Artinya oleh karena kebesaran kasih-Nya, oleh karena api kasih Tuhan yang begitu luar biasa, seperti yang katakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, api kasih itu Yesus pertunjukkan lewat pengorbanannya. Yesus pertunjukkan lewat kasih-Nya. Lewat kita dimenangkan di dalam Dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Tentu kita melihat, kita perhatikan. Kedatangan Kristus membuat banyak kebencian. Jelas dalam perikop ini juga Yesus katakan dia membawa pertentangan. Akan terjadi pertentangan di tengah-tengah rumah tangga. Pertentangan karena apa? Karena iman. Orang yang hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam kasih Tuhan, dia akan dibenci oleh orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Makanya Yesus gambarkan di tengah-tengah rumah tangga itu akan terjadi perkelahian. Akan terjadi pertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki. Anak laki-laki melawan ayahnya. Anak perempuan melawan ibunya, demikian sebaliknya. Ibu mertua melawan menantunya. Menantunya juga melawan ibu mertuanya. Ini menjadi sebuah gambaran
bagaimana pertentangan akan terjadi di tengah-tengah dunia ini oleh karena kasih yang sudah Yesus bawakan. Orang yang tidak menerima kasih Kristus itu akan menentang kasih itu sendiri. Tidak akan percaya dengan kasih itu sendiri. Akan terjadi penolakan. Dan benar saja. Yang pertama sekali orang yang menolak akan kasih Kristus adalah orang-orang sebangsanya. Orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang menyatakan diri orang-orang beriman yang hidup dalam aturan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat sesuai dengan tema kita dikatakan mengikut Yesus secara total? Yang pertama sekali, lewat firman ini kita mau diingatkan, orang yang mengikuti Yesus secara totalitas atau secara total, berarti dia harus menunjukkan kasih yang membara itu seperti api. Orang yang mengikuti Yesus berarti dia menghilangkan segala keegoisan di dalam kehidupannya. Maka orang yang mengikuti Yesus secara total, dia sudah menunjukkan kasih itu. Kasih itu tidak akan pernah meredup lagi oleh karena keinginan. Nah, sekarang kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita melihat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, bagaimana kita? Apakah kita sudah mengikuti Yesus secara total atau setengah-setengah? Atau justru kita yang menjadi penolak-penolak akan kasih itu? Banyak demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dia tahu dia salah, tapi dia tidak berubah. Dia tahu mengambil sesuatu yang bukan haknya atau korupsi itu salah, tapi dia tetap korupsi. Dia tahu berbohong itu salah, tapi dia tetap berbohong. Maka orang yang mengikuti Yesus secara total tidak lagi demikian di dalam kehidupannya. Tidak membiarkan api yang menyala itu menjadi redup, tetapi akan mempertahankan api kasih yang menyala itu, terus memancarkan sinarnya sebagaimana kasih Kristus yang benar-benar nyata dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diajak untuk merenungkan tentang kasih ini di tengah-tengah rumah tangga kita. Mari coba lihat jauh ke dalam hati kita. Bagaimana kita berlaku baik kepada orang tua atau kepada anak atau kepada mertua. Apakah ada terjadi pertentangan-pertentangan oleh karena keegoisan kita? Apakah terjadi pertentangan-pertentangan oleh karena perbedaan kita? Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan. Selaku orang yang percaya kita harus menentang hal-hal yang tidak benar. Jangan gara-gara keluarga kita, dia sudah kita tahu salah, dia sudah kita tahu tidak benar, tapi kita mendiamkan kejahatannya, mendiamkan kesalahannya. Tentu tidak demikian orang yang mengikuti Yesus secara total. Orang yang mengikuti Yesus secara total seperti yang Yesus katakan harus berani menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Harus berani menyangkal keinginan-keinginan kita. Harus berani mengatakan tidak kepada hal yang tidak benar dan iya kepada hal yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diajak kembali. Biarkan dunia ini menentang keberadaan kita. Biarkan dunia ini menentang kehidupan kita. Tetapi kita harus menunjukkan iman percaya kita secara total. Kita harus menunjukkan api kasih yang membara di dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat sabda Tuhan yang mengingatkan kami supaya tetap mempertahankan api kasih itu menyala dalam kehidupan kami. Kami percaya
bahwa dengan mengikuti Tuhan secara total, kami akan dimenangkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.